Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, gimana kabarnya hari ini? Kakak dan abang harap semoga kalian tetap sehat. Dan juga tentunya tetap semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Hari ini kebaktian akan ditemani oleh Kak Arta, Bang Tamrin. ada juga yang main musik. Di situ ada Bang Fendi, ada Bang Sintong, dan terakhir yang pegang piano ada Bang Abraham. Nah, adik-adik, kakak harap kalian semua semakin semangat ya. Kalau di sini sudah ada guru sekolah minggu yang menemani ibadah. Nah, seperti biasa, silakan dipersiapkan dulu hati dan pikirannya, karena sebelum mengikuti ibadah kita akan apa Bang? Saat teduh. Ya, saat teduh. Oke, dilipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai saat teduh. Amin. Nah, biar lebih semangat, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan keberapa ya Bang enaknya? Hitungan ketiga aja deh Kak. Oke, coba kakak mulai hitung ya. 1, 2, 2,5, belum. 3, silakan bangkit berdiri. Oke, kalau sudah bangkit berdiri, kita mau naikkan sebuah pujian dari lagu berjudul Ku Masuki Gerbangnya.
Nah, oke, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian kita yang pertama. Sebelum kita menyanyikan lagu pujian kita yang kedua, adik-adik, kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi yang indah ini. Engkau memberkati kami ya Bapa, Engkau membangunkan kami. Terima kasih buat napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Bapa, di sini kami sudah memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu ya Bapa. Bapa, berkati hati kami masing-masing, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu di hari minggu ini Bapa, agar Engkau satukan hati kami untuk lebih lagi memuji dan memuliakan-Mu. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah juga ya Bapa, berkati orang tua yang menjaganya, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang tetap lebih semangat lagi untuk memuji nama-Mu. Dan dalam video ini Bapak, kiranya Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Hanya kepada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Kami sudah berdoa bersyukur padamu. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian kita yang kedua, yaitu dengan judul Berkat Kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat
Shalom. Nah, kok kurang semangat sih adik-adik sekolah minggu ini? Kakak ulangi sekali lagi ya. Shalom. Ya masih 70%. Kakak ulangi sekali lagi nih, lebih semangat lagi ya adik-adik. Shalom. Nah, good. Sebelum kakak membacakan ayat hafalan untuk minggu ini, adik-adik akan melihat cuplikan ayat hafalan yang minggu lalu. Cekidot. Shalom kakak abang sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, kamu yang kemurahan Allah, kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Yang tulus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Karena itu, saudara-saudara, dengan ini kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Salam sehat. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Baik, adik-adik sudah melihat kan ayat hafalan yang minggu lalu. Nah, sekarang kakak mau bacakan ayat hafalan yang minggu ini, yaitu diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1. Tapi kakak mau tanya nih sama adik-adik, apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab di depannya adik-adik? Ayo, siapa nih yang masih belum menyiapkan ayat Alkitabnya? Kakak tunggu nih. Oke, adik-adik sudah menyiapkan kan untuk Alkitabnya? Sekarang kakak ulangi kembali lagi, ayat hafalannya diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupin. Nah, kakak ulangi sekali lagi nih adik-adik. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupin. Oke, adik-adik jangan lupa ya dihafalkan dan juga jangan lupa dikumpulkan untuk minggu depan hari Rabu, dan jangan lupa juga di-share di media sosial Instagram SMHKBP Lontar Surabaya. Oke, sebelum kakak berpamit dulu, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. See you, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang sudah dibawakan oleh Kak Rebeka Simanjuntak. Silakan adik-adik menghafalkan di rumah dan jangan lupa untuk dikumpulkan di hari Rabu. Ya. Nah, sebelum kita dengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta, kakak mau undang adik-adik untuk kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku
Shalom, kita bertemu kembali dengan penuh sukacita anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yuk kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekolah minggu HKBP Lontar yang masih beribadah dari rumah masing-masing. Kita akan persiapkan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita akan persiapkan Alkitab kita. Kita siapkan semua dulu ya. Yuk, kalau sudah selesai kita siapkan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ayub pasal yang pertama, Ayub pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah? Ayub 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Sudah, abang akan bacakan dan mari kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa tadi nama tokoh, nama seorang yang amang bacakan untuk anak-anakku sekalian? Ya, jawabnya adalah Ayub. Siapa itu Ayub? Ya, amang tanya sekali lagi dulu. Siapa itu Ayub? Tahu itu Ayub siapa? Amang baca dulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Biar kita nanti semakin tahu siapakah sebenarnya Ayub itu. Amang bacakan untuk kita. Dikatakan begini. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh, dia saleh. Lalu orang itu jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia saleh, orang yang jujur, ia orang yang takut akan Allah dan menjauhi yang namanya kejahatan. Wah, apakah itu aja? Oh enggak. Amang akan bacakan lagi ayat yang kedua. Dikatakan begini, ada anaknya 7 laki-laki dan 3 perempuan. 7 anak laki-laki dan 3 anaknya perempuan. Berarti jumlahnya ada 10 orang. Hanya itukah tentang hidup Ayub? Enggak anak-anakku. Justru dikatakan di dalam ayat yang ketiga, amang akan bacakan lagi, harta atau kepunyaan Ayub itu. Apa dikatakan? Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. 500 pasang lembu. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Lalu apa dikatakan dalam ayat 3 yang terakhir?
Sehingga orang itu atau Ayub itu adalah orang yang terkaya dari semua orang yang berada di sebelah timur. Waduh, betapa bahagianya hidup Ayub ini. Udah orang yang saleh, orang yang jujur, ia orang yang takut kepada Allah, orang yang menjauhi kejahatan, lalu Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan kepadanya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, lalu ternaknya begitu banyak, tadi sudah membacakan kepada kita, Amang sampaikan kepada kita, berarti jumlahnya sangat banyak, lalu dia diberikan gelar sebagai orang yang terkaya di sebelah timur. Siapa yang bangga, siapa yang suka disebutkan sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya, orang yang banyak harta bendanya, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, dan yang menjauhi kejahatan. Wah, berarti hidup Ayub itu adalah hidup yang benar-benar berbahagia. Tapi lihatlah dulu anak-anakku. Dikatakan tadi dalam ayat yang keempat. Ada suatu kebiasaan anak-anak Ayub ini. Mereka mengadakan pesta. Tahu pesta? Namanya pesta kan berarti kalau pesta itu pasti bersukacita. Pasti bergembira. Lalu ketika anak-anak Ayub ini mengadakan pesta, mereka bergiliran. Nomor 1 ini dulu, hari kemudian nomor 2, beberapa hari kemudian nomor 3, sampai semuanya bergiliran. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai dengan nomor yang ke-7. Itu hanya untuk anak laki-laki. Tapi untuk anak-anak perempuan, mereka hanya diundang untuk mengikuti pesta tersebut. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Anak-anakku sekalian, ketika anak-anaknya itu sudah selesai mengadakan pesta, ketika mereka sudah makan, ketika mereka sudah minum, yang diperbuat oleh Ayub adalah memanggil mereka, ayat yang kelima, menguduskan mereka, lalu pada pagi-pagi hari sekali, Ayub berdoa kepada Tuhan. Dan dia bermohon kepada Tuhan. Dan dia berpikir begini, siapa tahu anak-anakku ini ketika mereka mengadakan pesta, mereka lupa atau mereka sudah mengutuki Tuhan Allah. Bisa saja. Karena mereka sudah makan, karena mereka sudah minum, karena mereka sudah menikmati yang namanya kesenangan duniawi, pada akhirnya mereka lupa kepada yang namanya itu Tuhan Allah dan bahkan mengutuki Tuhan. Oleh karena itu, yuk kita belajar dulu dari Ayub. Apa yang bisa kita pelajari anak-anakku sekalian? Yang pertama adalah, maukah anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar melakukan seperti yang diperbuat oleh Ayub ini? Apa itu? Berdoa untuk orang lain. Wah, luar biasa itu. Kalau tadi Ayub berdoa untuk anak-anaknya, karena dia takut anak-anaknya ini melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, lalu dia berdoa supaya Tuhan jangan menghukum anak-anaknya. Maka sekarang anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar mau enggak berdoa untuk orang lain? Siapa yang kita doakan? Siapa yang anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar yang harus kita doakan, yang kita sebutkan dalam setiap doa kita? Pernah enggak mendengarkan lagu, ada satu lagu rohani yang mengatakan begini, di doa ibuku
namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Apa itu? Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Nama siapa yang anak-anak sekolah minggu HKBP Lontar yang disebutkan dalam setiap doanya? Pasti dalam setiap berdoa, anak-anakku pasti mendoakan bapaknya, mamanya, atau orang tuanya tadi, lalu abangnya, kakaknya, adik-adiknya, sebutkan nama mereka. Cukupkah itu? Enggak. Mau apa atau pernahkah anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar menyebutkan dalam setiap doanya pendetanya, parhaladonya atau sintua, atau bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada di HKBP Lontar, atau berdoa untuk guru-gurunya yang ada di sekolah supaya diberikan kesehatan dan sukacita, atau berdoa untuk pemerintah kita, negara kita, supaya Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan, diberikan kepintaran, supaya situasi sekarang ini kembali berjalan dengan baik. Sehingga nanti kita kembali boleh beribadah di sekolah minggu HKBP Lontar. Amin. Sebutkan nama-nama mereka dalam setiap doamu. Sama seperti Ayub tadi yang selalu berdoa untuk anak-anaknya. Lalu apa yang anak-anak sekolah minggu doakan? Kalau tadi yang mengatakan Ayub itu berdoa siapa tahu anak-anaknya melakukan banyak kesalahan. Maka sekarang anak-anakku sekolah minggu, apa yang engkau doakan? Ketika abang tadi sampaikan, ketika kau sebutkan namanya, ketika kau ucapkan nama orang-orang yang kamu kenal, lalu apa yang kamu doakan? Doakan supaya panjang umur, supaya Tuhan memberikan, atau supaya Tuhan selalu memberikan kesehatan, supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, supaya Tuhan selalu memberikan hikmat, supaya Tuhan selalu memberikan rezeki kepada orang tua, papa, mama, supaya Tuhan memberikan kepadamu kepintaran, kepandaian di sekolahmu. Nah, jadi betapa luar biasanya kalau kita semua saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Itulah ciri-ciri anak-anak Tuhan. Berlakulah, bertindaklah, berbuatlah seperti yang dilakukan oleh Ayub. Dia berdoa untuk anak-anaknya. Dia selalu menyebut nama anak-anaknya supaya Tuhan senantiasa memberkati anak-anaknya. Dan itu juga yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain juga, supaya semuanya diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang selalu memberkati dan menyertai kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, selalu menjaga, memberkati, melindungi, dan memberikan yang terbaik kepada kami. Terpuji Engkau untuk segala anugerah dan pertolongan-Mu. Bapa yang terkasih, kami telah mendengarkan firman-Mu sebagaimana hamba-Mu Ayub yang selalu berdoa untuk ke-7 anaknya laki-laki dan ke-3 anaknya perempuan. Setiap sekali mereka telah mengadakan pesta. Tuhan, itu adalah tanggung jawab, itu adalah salah satu bentuk daripada kebahagiaan orang tua yang selalu membawa anak-anaknya di dalam doanya. Kami mau juga rindu berdoa untuk anak-anakmu sekolah minggu HKBP Lontar, kiranya Engkau yang memberkati mereka, melindungi anak-anakmu ini, memberkati anak-anakmu ini, sehingga mereka senantiasa bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Ajarkan juga kepada anak-anakmu ini Tuhan,
Agar mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling mendoakan dan saling mengingat, supaya mereka berdoa untuk teman-temannya, untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, bahkan guru-guru sekolah minggu, guru-guru sekolah, dan bahkan para pendeta dan juga para perhala dunia. Pemerintah kami juga, biarlah mereka tetap mendoakan agar selalu diberkati dan Engkau menyertai setiap orang-orang yang mereka sebutkan di dalam doa mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau juga mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, agar hidup kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, itu dia tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta untuk adik-adik sekolah minggu. Oh ya, jangan lupa ya, kalau abang tangkap dari inti cerita yang disampaikan Amang Pendeta tadi, yaitu orang saleh selalu mendoakan orang-orang yang dikasihinya. Oke, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Datanglah Ya Sumber Rahmat. Sambil adik-adik bangkit berdiri. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku indah-indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kita nyanyikan sekali lagi ayat yang ketiga. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikir pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Baiklah anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, tetap bersukacita, tetap berbahagia untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. The Bible tells me so. When I read the Bible, it tells me how to live. When I read the Bible, it tells me He forgives. 'Cause yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so.